Pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita Yulian Juru. Saya semester 1A dan di sini saya akan memaparkan materi saya tentang perangkat keras komputer atau yang sudah kita kenal dengan hardware. Perangkat keras komputer yang pertama adalah monitor. Monitor adalah perangkat keras yang sangat penting dalam komputer. Monitor juga disebut dengan layar terampil komputer. Pengertian lain dari monitor adalah salah satu alat output data secara grafis. Adapun tugas atau fungsi dari monitor itu sendiri, yaitu untuk menampilkan gambar dari CPU yang telah diproses dahulu di AGP atau Accelerated Graphic Card agar pengguna dapat melihat data yang telah ia buat sendiri. Yang berikut adalah jenis-jenis dari monitor itu sendiri. Yang pertama ada CRT, yang kedua LCD, dan yang ketiga monitor flat berlayar TFT. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis monitor. Yang pertama adalah CRT. CRT adalah jenis monitor tabung yang tersusun dari tabung vakum yang berisi sumber elektron. CRT adalah singkatan dari cathode ray tube. Yang kedua adalah LCD atau Liquid Crystal Display. Monitor jenis ini menggunakan teknologi kristal air pada gambar atau layar monitornya untuk membuat grafis di monitor. Konsep monitor pertama kali diperkenalkan atau dicetuskan oleh Huar pada tahun 1974 dengan Brain. Perangkat keras komputer yang kedua adalah mouse. Mouse ditemukan oleh Douglas Engelbart. Pengertian mouse adalah hardware yang berfungsi untuk menginput device. Mouse juga sebagai printer layar atau pengarah kursor. Ada dua jenis mouse, yaitu optical dan ball mouse. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua jenis mouse tersebut. Yang pertama, optical mouse. Optical mouse menggunakan sinar laser untuk mendeteksi pengarahan atau pergerakan mouse. Teknologi yang ada pada optical mouse membuat kinerjanya lebih presisi dibandingkan dengan mouse lain. Jadi cara kerja dari mouse optical ini atau optical mouse lebih cepat kerjanya dibandingkan mouse yang lain. Prosesnya itu lebih cepat. Yang kedua adalah ball mouse. Pada ball mouse, sensor gerakannya menggunakan bola yang diputar pada bagian bawah mouse. Jadi pada ball mouse itu di bawahnya, pada bagian bawahnya ada sebuah bola, dan pada bola tersebut itu menjadi pusat pergerakan dari ball mouse ini. Nah, pada bagian besar mouse terdapat 3 tombol, tetapi pada umumnya hanya ada 2. Yang ketiga adalah keyboard. Keyboard seperti yang kita sudah ketahui, bentuknya itu seperti papan yang memiliki macam-macam tombol, yang dimana tombol-tombol tersebut itu mempunyai makna atau fungsinya masing-masing. Semuanya itu tergantung pada pengguna yang menekannya sesuai dengan keinginannya sendiri. Keyboard adalah perangkat keras hardware pada komputer yang berfungsi untuk menginput data, teks, nomor, simbol, ataupun perintah dari komputer itu sendiri.
Biasanya untuk komputer digunakan keyboard jenis QWERTY yang ditemukan pada tahun 1878. Nama QWERTY diambil berdasarkan 6 huruf yang berurutan pada baris kedua dari tombol alfanumeric keyboard tersebut. Jadi kita bisa perhatikan dari tombol keyboard pada komputer. Itu pada bagian kedua itu ada tulisan QWERTY, dan biasanya yang digunakan oleh komputer zaman sekarang adalah jenis QWERTY itu. Perangkat keras komputer yang keempat adalah printer. Printer adalah hardware yang juga meng-output device. Keluarannya berupa grafik yang telah dibaca oleh head printer. Printer adalah salah satu jenis hardware untuk mencetak dokumen komputer, dan wadah tinta di printer bernama Cartwright. Yang kelima adalah modem atau singkatan, dan yang kelima adalah modem. Modem atau modulator demulator adalah alat yang memungkinkan PC mini komputer atau mainframe untuk menerima dan mengirim data dalam bentuk digital. Modulator adalah rangkaian yang berfungsi untuk melakukan proses modulasi atau menumpang data pada frekuensi pembawa sinyal informasi supaya bisa dikirimkan ke penerimanya. Fungsinya adalah untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya terlebih dahulu ketika proses pengiriman data. Terdapat dua jenis modem, yaitu modem internal dan modem eksternal. Yang keenam adalah speaker. Speaker adalah komponen elektronika yang menerima sinyal masukan dan memberikan respon yang keluarannya itu berupa audio ataupun suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Fungsi dari komputer itu sendiri adalah untuk mengubah gelombang listrik yang mulanya dari perangkat penguat audio atau suara menjadi gelombang getaran, yaitu berupa suara itu sendiri. Seperti yang telah kita lihat speaker-speaker pada komputer yang biasanya ada di bagian bawah ataupun bagian atas komputer itu. Yang berikut adalah scanner. Scanner adalah suatu alat elektronika yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi, tetapi bentuknya sedikit sama, tapi bentuknya itu berbeda, fungsinya sama. Tetapi pada saat hasil akhirnya itu berbeda. Jadi kalau mesin fotokopi hasilnya dapat langsung kita lihat pada kertas. Sedangkan pada scanner hasilnya ditampilkan terlebih dahulu pada layar monitor komputer. Kemudian baru dapat dirubah dan dimodifikasi sehingga tampilan dan hasilnya menjadi bagus yang kemudian dapat disimpan sebagai file teks, dokumen, dan gambar. Selain itu ada perangkat keras yang lain dapat kita ketahui atau kita pelajari di hari-hari yang akan datang. Sekian presentasi pemaparan materi saya. Selamat sore, semoga bermanfaat untuk kita semua.